Kenapa sih memilih pentol, Mas? Maksudnya bisnisnya gitu, emang Mungkin ya udah rezekinya di pentol. Awalnya saya pengen mencari nilai tambahnya dulu, nilai tambah yang belum pernah ada di usaha kuliner perpentolan yang lain. PKL ini adalah pelaku usaha yang sangat unik, ya, yang sangat unik sekali. Mereka tidak melihat adanya aturan, bahkan kalau bisa seakan-akan dia akan mengatur sendirinya, ya, tidak mau diatur. Padahal kita ini sudah punya Perbuk nomor 31/2016 tentang penataan PKL. Ya, ada 14 titik sebetulnya yang bisa dilakukan mereka pra PKL untuk berjualan. sudah berapa tahun Mas jualan pentol? Kalau saya baru 3 tahun. Kenapa sih memilih pentol, Mas? Mungkin ya udah rezekinya di pentol. Awalnya kan nyoba-nyoba terus alhamdulillah sampai sekarang rezekinya yang di sini mungkin. Mungkin rasanya dagingnya kan asli daging sapi semua. Kalau bosnya ini udah puluhan tahun buka ini. Mohon perhatian, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tertib berlalu lintas dengan cara mentaati, mematuhi, dan tidak melanggar rambu-rambu yang telah terpasang. PKL itu mesti UKM, karena PKL adalah bagian dari mereka yang melakukan usaha. Tetapi PKL ini sangat berbeda dengan pelaku usaha yang lain. PKL ini bercirikan dua paling tidak. Satu, di dalam melaksanakan aktivitas mereka menggunakan FASUM, fasilitas umum. Ya. Kemudian yang kedua, alat atau perlengkapan yang dipakai di dalam melakukan usaha itu sifatnya bongkar pasang. Ya. Ada yang semi permanen, kami ma'fu itu dalam bahasa Arabnya. Ya. Tetapi sebetulnya yang semi permanen itu yang tidak permanen, artinya bisa dibongkar. Seperti waktu kalau misalkan lahan milik pemerintah itu akan digunakan oleh pemerintah, bisa dibongkar, bisa dipindahkan. Itulah dua jenis itu yang memberikan identitas kepada PKL. Dan di kami, di Dinas Koperasi ini, di Pamekasan ini ada 1828 PKL. Mulai dari wilayah yang diizinkan oleh pemerintah, termasuk wilayah-wilayah yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Ya. PKL ini adalah pelaku usaha yang sangat unik, ya, yang sangat unik sekali. Mereka tidak melihat adanya aturan, bahkan kalau bisa seakan-akan dia akan mengatur sendirinya, ya, tidak mau diatur. Padahal kita ini sudah punya Perbuk nomor 31/2016 tentang penataan PKL. Ya. Ada 14 titik sebetulnya yang bisa dilakukan mereka pra PKL untuk berjualan. Ya. Tetapi para PKL itu banyak menempati di jalan-jalan yang tidak boleh ditempati. Tapi pemerintah Kota Makassar masih memberikan toleransi, masih memberikan pembinaan. Tapi kami terus terang dalam tanda kutip memberikan toleransi lah kepada mereka. Suatu saat jika masa pandemi sudah berlalu, akan kami lakukan pengetatan dalam hal pengaturan PKL ini. PKL ini kan sebetulnya kan tidak perlu biaya yang cukup besar, karena tempat tidak diperlukan. Beda dengan pelaku usaha yang lain, harus sewa toko, harus bangun tempat usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau PKL cukup rombong, kemudian lahannya milik pemerintah, sehingga ini merebaknya PKL ini karena melihat potensi di situ ada, biaya sangat rendah, sangat ringan, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Yang penting mereka memiliki keahlian. Oleh karenanya, usaha yang dilakukan oleh mereka adalah usaha yang memang diminati oleh masyarakat. Ya sebenarnya gini Mbak, awal itu
Saya cari produk apa yang paling digemari di masyarakat, terus yang berpotensi untuk diedit. Katakanlah diedit, diinovasi lah begitu ya. Dan yang belum pernah ada. Nah kan sementara ini perpentolan ya, katakanlah dunia perpentolan itu kan pakai caos ya. Dan mohon maaf, caos kan kadang stigmanya di beberapa orang tua agak berbahaya atau gimana, apapun itulah ya. Nah dari komposisi itu saya pikir, oh ini kok kayaknya asik ya, dengan Madura yang karakternya masih sangat suka dengan sambal, di mix dengan pentol, kayaknya asik nih. Awalnya saya pengen mencari nilai tambahnya dulu, nilai tambah yang belum pernah ada di usaha kuliner perpentolan yang lain. Saya kan mikir gini, pentol itu kan digemari karena murahnya. Benar. Terus saya pikir kalau memang saya bisa ngangkat value yang lebih, ini pasti berbanding lurus dengan harga yang bisa saya jual lebih mahal juga gitu. Positioning dapur pentol ini lebih ke sambelnya, varian sambel. Kalau di perpentolan kan cuma saus pedes nggak pedes gitu aja. Kalau kita beberapa sambel, itu pun juga ada untuk teman-teman yang misalnya anak kecil, yang memang dia nggak bisa pedes, ibu-ibu atau yang kadang, oh saya nggak bisa pedes nih karena kan saya ada penyakit emah gitu, nggak bisa peka sama pedes. Kita ada beberapa sambal yang nggak pedes. Kalau saya pakai ancar-ancar aja ya, Joko Tole samping BCA gitu aja deh. Iya, saya pikir kalau misalkan menggantikan tidak mungkin. Pentol ini bukan makanan khas Pamekasan. Pentol ini makanan khas di luar Pamekasan gitu ya. Nah, pentol ini adalah bagian makanan yang diminati memang oleh masyarakat, tetapi saya pikir tidak mungkin menggeser. Ya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa ternyata pelaku usaha yang PKL itu ada 131 yang bergerak memproduksi pentol itu. Terus PKL ya. Kalau yang pakai sepeda motor itu tidak termasuk PKL karena dia tempatnya pindah-pindah. Jadi termasuk dalam kategori pedagang asongan karena sifatnya pindah-pindah, nomaden, dari tempat pindah ke tempat yang lain. Kami kemarin juga mendata ya, pedagang asongan itu berapa, itu ada di kami, masuk dalam bidang kami. Jadi semua kegiatan usaha yang dilakukan di Pamekasan itu menjadi binaan kami semua.